Itu salah satu yang saya pernah lihat, dan itu memang mungkin wiridan khusus. Nah, bayangkan antara maghrib ke isya itu bisa sampai 60 rakaat. Jadi kalau sehari semalam 300 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat. Saya bilang mungkin ini nganggur, pensiunan. Kalau kerja nggak mungkin. Wa kana ba'dhum aktsar wirduhu aktsar wirdihi al-Qur'an. Ada orang yang wiridannya itu tidak pada sholat, tidak zikir, tapi baca Quran. Dan saudara, Imam Syafi'i itu sehari semalam 30 juz rutin. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Dulu ulama itu kalau bulan Ramadan ngaji hadis dikurangi, bukan gak ngaji, tapi memang itu bulan Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan 2 kali khatam. Masya Allah. Kita sebulan paling hebat 2 kali khatam. Ya, ada yang khatam. Wa kana ba'dhum yaqdi al-yawma aw al-layla fi at-tafakkuri fi ayatin wahidatin yuraddiduha. Ada juga orang yang sehari semalam dia habiskan untuk merenungi, bertafakur tentang makna satu ayat. Di satu ayat Quran dia renung, ini maknanya apa ya? Masa Allah ini kok nyeritain Nabi Musa kelaparan lalu berdoa, apa maksudnya? Karena ada cerita Nabi Musa kelaparan dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa kan ketika beliau masih di Mesir, kemudian ada 2 orang lagi bertengkar, dipisah. Satunya orang Bani Israel, satu orang Koptik, orang Koptik atau Kipti dulu. Lalu yang Kipti nggak terima karena Bani Israel itu kan bangsa budak, Nabi Musa kan bangsa Bani Israel. Lalu kalau bahasa kita, lu ngapain bela-belain? Sehingga cerita Nabi Musa mau dipukul, ditakis. Ya. Nabi Musa itu makmur, tangan kiri kalau kena tangan Nabi Musa rumah sakit, kalau tangan kanan kuburan, mati itu gitu. Geger ada Bani Israel membunuh Koptik. Cuma waktu itu kan Nabi Musa anak kecil Fir'aun ya, cuma dikasih tahu kamu pergi aja daripada itu. Pergi ke Madian, kampungnya Nabi Syuaib. Melihat orang lagi antri minum, atau antri memberi minum pertama. Di situ Nabi Musa melihat 2 orang perempuan lagi ikut antri. Diceritakan dalam Quran. Iya. Walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Ketika Nabi Musa sampai Madian, melihat orang sedang antri memberi minum ternak, wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Nabi Musa melihat 2 orang wanita lagi ikut antri. Ditanya sama Nabi Musa, qala ma khatbukuma? Mbak, saya lihat antri. Iya mas. Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Saya ini karena perempuan nggak bisa ambil duluan, gak ada besek-besekan sama laki-laki, biasanya pada bapak-bapak duluan, baru saya paling belakang. Aku kasihan teman mama. Wa abuna shaykhun kabir, kebetulan bapak kami ini sudah tua.
Fasaqala, maka kemudian Nabi Musa memberi minum binatang. Ayat begini nih, bagi sebagian orang-orang soleh, dia menanya, apa ya pesannya? Cerita apa namanya, membunuh orang yang sengaja, mendamaikan orang berantem, itu kan pasti ada pesannya. Ada ulama yang ibadah itu mengangan-angan bercerita, itu sehari semalam, jadi hukum banyak. Misalnya hukumnya mendamaikan orang yang berantem itu berita agama. Jangan jadi kompor, malah sengaja ngomporin supaya orang berantem. Terus membunuh orang tidak sengaja itu tidak dosa. Nah, itu Nabi Musa tidak sengaja, itu jadi hukum. Kemudian kenapa Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir? Itu nanti jadi hukum, kata para ulama, bahwa orang kalau misalnya dalam hitung-hitungan dia menetap di satu tempat itu madarat, lebih baik pergi. Perang juga begitu, Pak. Perang juga kalau hitung-hitungan berat mundur dulu, kira-kira gitu. Itu jadi hukum fikih, dimundur. Dalam konteks misalnya dalam hitung-hitungan itu berat, itu bukan berarti lari dari perang yang dihukumi dosa secara hukum fikih, tapi itu hitung-hitungan. Kemudian cerita dua orang wanita antri ambil air atau minum buah ternak, itu juga jadi hukum fikih, pelajaran bahwa perempuan itu boleh bekerja keluar rumah. Bahkan nanti para ulama mengatakan perempuan itu dia boleh bekerja keluar negeri. Kalau nanti ada hukum, bolehkah orang jadi TKW atau apa namanya PMI, pekerja migran, ya kan? Pekerja migran. Jawabannya boleh, dengan catatan kalau dia belum berkeluarga dapat izin orang tua. Kalau dia sudah punya suami dapat izin suami, dengan catatan tidak ada fitnah, aman dari fitnah. Kalau dia berangkat bekerja di luar itu menyebabkan fitnah, rumah tangganya dia acak-acakan, lebih baik. Dari mana dalilnya? Dari cerita tadi, satu ayat, dua ayat itu jadi hukum fikih banyak. Para ulama fikih itu mengangan-angan. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan satu cerita atau kisah dalam Al-Quran tanpa satu tujuan atau pesan. Kata para ulama, bahasa sederhananya gini, Quran ini bukan buku cerita, pasti ada tujuannya itu. Allah menceritakan satu kisah Nabi Musa pergi, kisah perempuan ambil air minum, itu pasti ada pelajaran. Nah, merenungi semacam ini sampai kemudian jadi pemahaman hukum, ditulis hukum fikih. Qurannya ini turunan, hadisnya mana? Itu ibadah luar biasa. Bayangkan berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta orang wanita yang dia bingung, kalau saya harus bekerja, suami saya kerja Pak, saya kerja juga, anak saya taruh kalau masih kecil, sekarang ada daycare namanya daycare, sekolah-sekolah, atau ya dititipin lah yang mengasuh. Kalau dia ditanya hukumnya dosa nggak ya? Tidak. Apa jawabannya? Hukumnya tadi, kalau suami mengizinkan, kalau dia aman dari fitnah, hukumnya boleh. Dalilnya cerita dua anak Nabi Syuaib namun kafir. Itu subhanallah. Belum selesai cerita yang sepanjang. فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
gadis itu, dia mengatakan dua gadis ini anaknya Nabi Syuaib yang nanti disebutnya Safur. Orang Barat bilang Safur, orang Barat, orang bahasa Barat, orang Israel bilang Safur, orang Arab bilang Safur. Yang satunya nanti jadi istrinya Nabi Musa. Begitu masih makan, masih minum, dua orang itu pulang, Nabi Musa duduk. Kalau tawalla ila dhilli nyender, ada yang bilang di bawah pohon sambil nyender, Nabi Musa berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, atas rezeki yang kau turunkan kepadaku, makanan yang kau turunkan kepadaku, ya Allah, saya fakir, sangat butuh. Waktu itu Nabi Musa sangat lapar. Begitu sangat lapar, Nabi Musa doa, minta sama Allah, ya Allah, kalau saya dikasih rezeki makanan saya butuh, ya. Di sini mungkin secara normatif orang yang merenungi ayat ini akan bilang, ya orang kalau lagi hajat dia minta sama Allah, gitu. Jangan sama makhluk. Ya, betul, itu standar itu. Karena nanti Allah mengirim rezekinya lewat Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib kemudian kaget, dua putrinya itu pulang awal, ditanya, kenapa kau pulang tadi dibantu sama seorang pemuda gini. Ayo kita undang makan. Begitu ya, ceritanya gitu dari ayat. Nah, itu artinya apa yang dilakukan Nabi Musa menolong orang, berbuat baik pada orang, itu tidak membuat Nabi Musa, saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin, kemudian bergantung pada makhluk. Nabi Musa kemudian nggak minta upah itu sama anaknya Nabi Syuaib atau Nabi Syuaib, tapi mintanya sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka kita kalau berbuat baik, jangan minta balasan dari orang yang kita menolong dia, mintanya dari Allah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim rezeki. Inilah cerita. Ya, walaupun sababiahnya kita nolong orang, tapi ada pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, itu kan memberikan kepada kita dua kebutuhan. Satu, kebutuhan biologis. Kedua, ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan biologis itu orang tubuhnya normal butuh makan. Itu namanya kebutuhan biologis. Mohon maaf kalau dia sudah berumah tangga, dia juga punya kebutuhan yang lain biologis. Suami istri kita paham, itu kebutuhan biologis. Nah, ada kedua kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan di mana orang itu hidup ingin tenang, ingin bahagia, ingin gembira, itu psikologis. Normal, bapak-bapak, teman-teman gembira, itu namanya kebutuhan psikologis. Orang kalau nguplak itu nguplak, gak pernah keluar, gak pernah ketemu orang gitu, dia pasti tidak bahagia. Apalagi dia laki-laki, selalu mau keluar sama bininya dilarang. Apalagi laki-laki itu kan diambil dari akar kata bahasa Arab rojulun, laki-laki, sama dengan akar kata rijlun itu kaki. Laki-laki rojulun, rijlun kaki, itu kan akar katanya sama. Itu setiap akar kata dalam bahasa Arab itu menunjukkan punya kedekatan makna. Laki-laki emang dia punya kaki, senang ayam. Kalau kita punya anak laki-laki, mainannya jauh lebih jauh daripada anak perempuan kita, ya berarti memang itu sesuai dengan apa namanya, ya watak laki-laki. Kalau laki-laki
nggak boleh keluar, sama bininya di rumah terus, pasti kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi, stres. Makanya istri yang mengerti, ya, kalau suaminya keluar sesekali ngobrol, normal. Perempuan sebaliknya, perempuan itu punya kebutuhan psikologis lain. Dia bahasa Arabnya mar'atun, satu akar kata dengan bahasa Arab mir'ah. Mir'ah itu artinya kaca, cermin. Perempuan itu kan salah satu kebutuhan biologisnya, supaya bapak-bapak tahu sebagai suami senang kaca gitu. Senang kaca. Itu kebutuhan psikologis. Dan itu alami, ajib. Jadi kalau kita bukan ilmu otak hati kelihatan, tapi iya ya, umumnya laki-laki lebih jauh dari perempuan. Kalau ada perempuan senang ayam itu agak laki-laki nih, agak laki-laki. Nah, sebaliknya kalau ada laki-laki senang ngaca mulutnya, Masya Allah barangnya banyak kayak perempuan. Kalau perempuan tasnya banyak, perempuan. Kalau laki-laki dikit, tasnya dikit. Baju kan paling apa sih? Modelnya standar ya, kaos, batik, koko, itu aja banyak kayak kan. Perempuan yang tanya, Masya Allah, tas kondangan lain, tas pengajian lain, gitu kan. Kalau tas ngaji gede pak, taruh gue gede. Nah itu kebutuhan psikologis. Ada dua tadi, kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis. Itu digambarkan lewat ayat ceritanya Nabi Musa tadi, ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ternyata saya sebagai makhluk adalah hamba yang lemah, hamba yang kalau kebutuhan biologis dan psikologisnya datang, saya tidak mampu apa. Ya Allah, tak mampu apa. Mohon maaf kalau stres datang itu kita kadang nggak bisa. Mohon maaf, orang kalau sudah emosi, orang kalau sudah pengen kebutuhan biologisnya campur gitu. Mungkin Bapak pernah dengar cerita ada orang na'udzubillah dari zina. Ya, kita mungkin bisa mencemooh orang, tapi mungkin kita bisa memahami, oh pantas dia suaminya jauh, atau istrinya jauh, akhirnya sih. Itu kenapa bekerja menjadi PMI di luar negeri. Para ulama sih ngasih nasihat, kalau lakimu, suamimu masih bisa kasih rezeki seadanya di dalam negeri, di sini aja. Semua fitnahnya besar. Kita dengarlah cerita begitu. Orang sama-sama di luar negeri, yang satu laki-laki, satu perempuan. Gak usah di luar negeri, di dalam negeri aja ada istilah alhamdulillah selingkuh satu kantor. Padahal tiap hari ketemu laki bini, gimana yang jauh begitu. Yang satu ngakunya bunda, tampak di luar negeri, yang satu ngakunya apa namanya? Janda. Sebenarnya itu lebih kepada karena ketidakmampuannya mengontrol nafsu biologis. Dan itu udah kelemahan makhluk itu kalau udah kayak begitu. Wong sama istrinya sendiri, suami istri, sama suaminya sendiri. Itu kalau nafsu biologisnya sudah datang, bapak ingin dengan istrinya campur sampai rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, jadi gak tuh barangnya? Dan bertanya, jadi gak kira-kira? Ibunya anak lagi ngamuk-ngamuk, gak jadi. Itu katanya yang jenderal, yang katanya profesor, yang katanya pinter. Kalau nafsu biologisnya datang istrinya ngamuk, itu mendadak pinternya ya hilang. Nah, di sini seorang ulama, saya membaca betul ini. Saya baca, saya
Itu ayat cerita itu saya baca. Iya benar. Atas Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, begini rasanya lapar. Kira-kira gitu rasanya Nabi Musa. Ya Allah, begini rasanya kalau kebutuhan biologis saya datang, ingin makan saya tidak sanggup lapar. Terus Nabi Musa nangis. Yang ngasih kebutuhan ini diri. Artinya manusia punya kebutuhan. Yang bisa menutupi kebutuhan itu engkau ya Allah. Maka berilah saya kemampuan untuk menyelesaikan urusan kebutuhan itu. Baik makan, mohon maaf, termasuk cakap. Nah, makanya orang yang sudah berdoa atau menjanda, ya kalau dia memang belum dapat jodoh lagi, dia harus berdoa begitu. Yang dapat jodoh, cepat baca doa dengan Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang belum dapat kerjaan, baca doa dengan Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dari mana kita bisa memahami dari perenungannya ulama atas ayat tadi? Itu ulama merenung ayat tadi satu ayat, kemudian kesimpulannya dari banyak itu, pahalanya nggak kalah sama pensiunan yang sholat 100 rakaat, sama orang yang sholatnya banyak, wiridnya banyak, tasbihnya banyak. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada hamba. Lalu saya amalnya apa? Saya kan bekerja, jangan salah. Orang bekerja seperti bapak-bapak ini juga pahalanya banyak. Imam Asy'ari, seorang ulama besar, mengatakan begini, yu'jibuni as-sufi alladhi misbahatuhu min syar. Saya kagum, kata Imam Asy'ari, pada seorang saleh, seorang sufi, alladhi misbahatuhu, yang biji tasbihnya itu bukan tasbih, tapi min syaruhu, gergaji, jadi tukang kayu atau jadi pekerja. Saya lebih kagum sama orang yang dia bekerja mencari nafkah buat anak istrinya. Itu nilainya lebih saya kagumi daripada orang cuma di masjid wiridan aja tapi nggak kerja, dia makan hari-hari numpang saudaranya. Kira-kira yang satu dia mencari nafkah, ya mencari nafkah, mencari rezeki buat keluarganya. Ini lebih saya hormati, ini lebih saya kagumi. Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi ya, berbagai macam cara orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga manfaat. Semoga kita bisa mengikuti salah satu kegiatan taman. Ya, wirid ibadah itu jalan ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.